Kenyangkan kami dengan firman-Mu Tuhan pada pagi hari siang hari ini Tuhan. Meskipun aku tahu arti pewahyuan, penjabaran firman Tuhan ini gak bisa secara detail semuanya Tuhan. Tetapi aku percaya, aku imani dan aku perkatakan bahwa roh Allah mengalir di tempat ini. Sanggup menjabarkan pewahyuan ini. Sehingga pewahyuan ini boleh jadi jawaban bagi kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. 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 Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, silakan duduk kembali. Fokus Bapak Ibu, karena Tuhan akan melakukan perkara ajaib, menyembuhkan dan memberi berkat buat kita semua. Ya, Bapak Ibu, mulut kita ini adalah jendela hati. Tapi ketika mulut kita, yang keluar dari mulut kita itu fitnahan, cercaan, makian, omelan, sindiran, kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang menyakitkan, ujaran kebencian ataupun provokasi, itu tandanya hati kita sakit. Hati kita belum sembuh, hati kita kotor Bapak Ibu. Kenapa saya tadi mengatakan bahwa ketika mulut kita mengeluarkan kata-kata yang gak baik itu tandanya hati kita itu belum sembuh, sakit, kotor. Karena begini Bapak Ibu, lidah atau mulut kita itu adalah kurir yang akan mengantarkan apa yang diproduksi ada di dalam hati kita. Kalau yang diproduksi di pabriknya, di dalam hati kita ini sampah isinya, gak mungkin kurir antar emas kan? Kalau yang diproduksi di dalam hati kita itu sampah, kurir pasti antar sampah, gak mungkin antar berlian Bapak Ibu. Betul gak? Bapak Ibu ada pepatah bilang seperti begini, orang bisa selamat karena luka, karena pedang ataupun pisau. Tapi orang belum tentu bisa sembuh dari luka karena kata-kata. Jadi pedang atau pisau itu disejajarkan dengan kata-kata. Dan pepatah ini bilang kalau sama pedang sama pisau bisa sembuh. Tapi kalau luka karena kata-kata nggak bisa sembuh. Bapak Ibu, buktikan Bapak Ibu, buktikan. Berapa banyak ya hubungan persaudaraan, hubungan suami istri, hubungan persahabatan bisa hancur, retak, bubar, berantakan, hancur lebur, suami istri bisa bercerai cuman gara-gara kata-kata nggak bisa dijaga. Kenapa kata-kata nggak bisa dijaga? Karena timbul dari hati yang terluka. Berapa banyak anak jadi luka batin, tumbuh dengan luka batin. Kenapa? Karena anak itu dari kecil udah dengerin kata-kata yang menyakitkan yang diucapin mama dan papa. Dan masalahnya mama papa hatinya terluka. Berapa banyak Bapak Ibu karir jabatan yang udah dibangun bertahun-tahun dengan jerih lelah, keringat dan air mata harus hancur di dalam sekejap karena kata-kata. Bapak Ibu, jadi betul-betul penting sekali ini yang namanya kata-kata. Karena kata-kata bisa jadi maut Bapak Ibu. Dan ternyata ya Bapak Ibu setelah saya mempelajari Alkitab Bapak Ibu. Ternyata kehancuran kehidupan kita ini bukan hanya karena kata-kata. Betul Bapak Ibu, ketika hati kita terluka, maka mulut kita menghasilkan kata-kata yang menyakitkan, yang tajam. Itu betul. Tapi ternyata ketika hati kita terluka, maka hati yang terluka itu akan mendrive tindakan-tindakan yang udah gak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Jadi hati yang terluka bisa mengendalikan tindakan-tindakan kita menjadi tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang anarkis. Dan tindakan-tindakan itu semua bisa membawa kita pada kecelakaan dan kebinasaan. Makanya firman Tuhan saya hari ini saya kasih judul begini Bapak Ibu. Destroy by word, ruin by action. Destroy by word, ruin by action. Hancur hidup kita ini gara-gara kata-kata. Dan binasa kita karena apa? Tindakan atau perbuatan Bapak Ibu. Bapak Ibu 10 hari yang lalu Bapak Ibu. Saya tuh kan ini kan kita semua lagi campaign. Campaign Camp Maximum Marriage yang ketiga. Jadi semua peserta pasangan yang di CCR2 itu videonya saya pasang di WA story saya. 10 hari yang lalu malam-malam teman saya ada yang tanya itu acara apa, bayarnya berapa, gimana prosedurnya, saya jelasin. Terus dia bilang seperti gini, Yul emangnya kamu belum tidur? Belum, aku mau cerita, sok cerita di WA aja nanti aku baca. Jadi dia cerita.
Dan dia cerita, dia marah sama karyawan pabriknya dia. Karena karyawan pabrik dia ini perempuan suka godain suaminya dia. Suka chatting, suka memberikan perhatian berlebih. Sampai akhirnya dia bilang kangen dan lain-lain sebagainya. Jadi istrinya murka, nih teman saya murka Bapak Ibu. Sakingnya murka dia maki-maki. Dia bersungut-sungut pokoknya dia udah kesel banget. Sampai dia tulis di chatting itu, di WA itu, Yul yang lebih parahnya lagi, aku udah siapin nih. Pengen banget masukin ini perempuan masuk di bui, gak apa-apa lah. Aku keluar duit 250 juta, yang penting orang ini masuk penjara. Biar dikerjain aja katanya. Saya Bapak Ibu kan lagi rebahan setengah 10 malam, gak pakai kacamata. Lihat angka seperti gitu, saya ngahorejat, saya bangun pakai kacamata, saya hitung nolnya, ini tuh 25 juta atau 250 juta. Dia bilang 250 juta. Saya bilang kamu tindakannya ini sebenarnya tindakannya kok sampai kayak begini. Yang penting mah kamu amanin aja gitu loh. Suami kamu gak perlu sampai tindakan seperti gini. Bapak Ibu lihat kalau orang terluka, mulut tajam, bisa maki-maki, bisa tindakan yang gak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Saya bilang pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kamu diam aja, nanti Tuhan ganti berperang bagi kamu. Karena Tuhan gak tidur dan Tuhan gak buta. Tuhan ngeliat semuanya itu. Yang penting adalah sekarang bukan soal keluar uang 250 juta kamu bisa kerjain orang dengan uang kamu. Yang penting adalah fokusmu itu adalah sembuh. Hati mesti sembuh. Karena meskipun udah keluar uang 250 juta, hati enggak sembuh-sembuh, sampai di kuburan pun dibawa itu akar pahit. Kan kita enggak mau ya, sampai andai kata udah tua kita masih kepahitan terus sama ini. Enggak mau kan. Lihat Bapak Ibu, makanya judul saya Destroy by Word, hancur karena kata-kata, maki segala macam. Ya, mengkritik, mendebat, ya omongan kasar, kutuk dan lain-lain. Dan binasa kehidupan kita itu gara-gara perbuatan ataupun tindakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu saya mau ajak Bapak Ibu hari ini khusus check up hati. Check up hati Bapak Ibu. Nanti sebentar lagi di luar ada check up dari Pramita. Pap smear dan gula darah gratis. Pap smearnya juga gratis asal punya BPJS. Sekarang Bapak Ibu saya mau ajak di ruangan ini semuanya kita check up hati. Buat apa sih kita check up hati? Ya supaya kita tahu kita sakitnya di mana. Kalau kita nggak tahu sakitnya di mana, kita mau sembuh gimana caranya. Makanya itu kita semua check up hati. Ya perhatikan ini baik-baik. Kenapa ketika kita terluka mulut kita kejam dan tindakan kita jadi tindakan yang di luar nalar, tindakan yang anarkis, tindakan yang enggak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kondisi-kondisi hati seperti ini. Kondisi hati yang pertama, ya. Orang bisa mulut tajam, tindakan jadi tindakan yang enggak berkenan di hadapan Tuhan karena orang ini kondisi hatinya pahit. Orang dengan kondisi hati pahit, mulut kejam, tindakan-tindakan yang tidak baik. Bapak Ibu pernah dibully? Saya waktu SD habis dibully, satu kelas ngebully saya. Kenapa saya dibully? Karena saya miskin banget waktu itu. Udah miskin saya gak pinter. Udah miskin gak pinter ditambah waktu SD saya tuh gendut. Jadi 3 paket ini komplit buat orang dibully Bapak Ibu. Udah gak pinter, miskin, gendut, habis makanya saya. Dan itu ninggalin luka batin, itu kepahitan Bapak Ibu saya. Bapak Ibu pernah dipermalukan, pernah dibentak di depan umum, pernah dipukul di depan umum, pernah dimaki-maki sama orang di depan umum. Itu ninggalin luka batin Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah diperlakukan tidak adil, Bapak Ibu pernah dirampas hak-haknya. Order dirampas, proyek diambil, direbut, harta warisan gak kebagian merata, harta warisan diambil sama kakak atau adik. Sampai saya kemarin makan siang berapa minggu yang lalu dengar di televisi, itu nenek-nenek usia 9 tahun ditunjuk-tunjuk sama anak mantu lalu dimasukin ke penjara. Kenapa? Karena pembagian harta warisan enggak merata. Nenek-nenek usia 90 tahun. Jadi betul ada orang bilang seperti gini, jika di sana ada harta warisan 90% orang jadi serigala. Karena kan gak merata. Lihat Bapak Ibu tindakannya, mulut kejam, tindakannya juga tindakan yang gak baik. Bapak Ibu pernah dikhianati sama orang, pernah ditusuk dari belakang,
Pernah Bapak Ibu? Dan itu semua tuh rangkaian kehidupan kita yang udah kita alami dari kecil sampai zaman sekarang kita duduk, itu tuh semuanya luka batin, makanya kenapa kita pahit. Gak ada satu orang pun di ruangan ini yang gak pahit, termaksud saya. Pahit. Dan ketika kita terluka dan ketika hati kita pahit, kita itu jadinya satir. Mulut kita keluar kata-kata sindiran, cemoohan, nyinyir, ya marah-marah, gampang emosi, meledak, gampang curiga sama orang, jadi sarkasme. Kenapa? Karena hati kita terluka. Dan ternyata Bapak Ibu kalau saya lihat Bapak Ibu, kita itu ternyata bukan cuma terluka sama manusia, kita itu terluka juga sama Tuhan. Kenapa kok bisa terluka sama Tuhan? Ya bisa Bapak Ibu, karena kita anggap di pemandangan kita Tuhan pilih kasih, Tuhan enggak adil. Terlalu berat Tuhan, proses kehidupan ini yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan saya ini terlalu berat. Itu membuat kita jadi terluka sama Tuhan. Dan ketika kita terluka, kita jadinya bersungut-sungut. Kita jadinya mengeluh terus. Bapak Ibu pikir kalau kita ngeluh dan kita bersungut-sungut, itu kita keluhan dan sungutan itu sama manusia? Enggak juga Bapak Ibu. Kita juga bisa ngeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan kasih buat kita, yang Tuhan izinkan buat kita, kita nggak berkenan, kita mau menolak. Makanya kenapa kita terluka. Dan ketika kita terluka, mulut kita bersungut-sungut tidak bersyukur, tindakan kita juga ikut. Tindakan kita apa? Kita jadi mundur dari Tuhan, nggak mau ibadah lagi. Malahan ada yang mau pindah agama, mau murtad segala macam. Kenapa? Kalau ditelusuri itu semua, akarnya itu adalah kita terluka sama Tuhan dan manusia. Yang kedua sekarang, kenapa sih mulut kita kejam, tindakan kita menjadi tindakan yang tidak baik? Karena orang ini hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Bapak Ibu, kalau bicara tentang kesombongan bukan cuma yang seperti gini loh Bapak Ibu. Bukan, ini betul tapi ini bukan satu-satunya. Orang yang sombong gitu gini, oh karena diberkatin Tuhan sekarang mah. Jadi kaya raya, dapat jackpot, undian harapan berhadiah lotre. Makanya kenapa dia bisa beli ini dan itu dan akhirnya sekarang dia sombong. Dia jadi ngerasa diri di atas, orang lain rendah. Jadi mulut dan tindakannya merendahkan dan menghina orang lain. Betul, itu orang hatinya lagi sombong. Tapi Bapak Ibu saya menemukan kesombongan lain. Waktu itu saya pernah ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu juga pasti pernah lah. Bapak Ibu diundang di dalam satu acara, pertemuan meeting, mau Zoom, mau onsite seperti gini. Kita tuh diundang. Tapi Bapak Ibu ngelihat ada nih satu orang nih, orang ini kerjaannya apa? Ngasih pendapat terus. Pokoknya dia memperlihatkan kemampuan dan wawasan dia yang pandai, yang pintar itu. Jadi annoying Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia mendebat, mengkritik, kasih ide-ide, terus itu aja. Dan orangnya itu lagi, itu tuh sebetulnya kondisi hatinya tuh sombong Bapak Ibu. Dan saya tuh sering Bapak Ibu ketemu yang seperti gini. Sampai saya tuh kadang-kadang kalau sama Ko Henry kalau ketemu, kalau misalnya pertemuan seperti gitu, saya tuh suka senggol. Udah kita diem, jangan ngomong apa-apa. Karena kan ini ranah mereka. Kita harus bisa menempatkan diri dan kita harus bisa menghormati mereka. Kecuali kalau itu tongkat ada di tangan saya harus bicara, ya saya bicara. Tapi setelah itu ya udah gitu. Jangan. Bapak Ibu, orang yang sombong. Contohnya di Alkitab. Itu tuh orang-orang Farisi Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, makanya kenapa sih orang Farisi selalu ngedebat Tuhan Yesus? Selalu mengkritik Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia ngerasa diri dia pinter, lebih hebat, lebih tahu Taurat semuanya daripada Tuhan Yesus. Makanya kenapa mulutnya apa? Selalu mengkritik, mendebat, memberikan pendapat begini begitu, bari orang Farisi itu tidak pernah melakukan apa yang dia perkatakan, enggak. Itu Bapak Ibu tindakan-tindakan orang yang Farisi seperti ini tindakannya apa? Tindakannya mereka ternyata orang-orang yang mendorong Yesus sehingga Yesus bisa naik ke atas kayu salib. Betul enggak? Kan orang Farisi imam besar ahli Taurat kan yang istilahnya nyurungkan supaya Yesus itu disalib. Ini Bapak Ibu orang-orang yang hatinya tuh sombong. Yang ketiga orang yang hatinya iri Bapak Ibu. Orang yang hatinya iri Bapak Ibu coba lihat. Ngejelekin aja barang orang, kepunyaan orang, karakter orang, personality orang semuanya dijelekin Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tuh waktu SMA, habis selesai kelas 3 SMP saya ujian nasional, saya tuh magang di sebuah sekolahan, saya tuh jadi guru.
Dan ternyata ketika saya masuk ke sekolahan itu, ternyata di sekolahan itu ada 2 orang yang kayak saya magang juga. Jadi kita bertiga di sekolahan itu. Dan saya setelah magang 2 bulan, saya ngeliat nih temen saya ini satu beli motor baru. Dan temen saya yang satunya lagi iri banget. Sampai gini, saking irinya dia selalu bilang gini, kenapa beli motornya yang merek A, kenapa yang nggak merek B? Yang merek B yang bagus, yang merek A jelek, dia jelekin itu satu sekolahan. Terus dia bilang seperti gini, kita kan magang, nanti kalau misalnya kita nggak dipakai di sekolahan ini, kamu bayar cicilan mau bayar pakai apa, katanya gitu. Coba Bapak Ibu lihat, kalau andai kata di sebuah perusahaan nih ada karyawan biasa diangkat jadi manajer. Atau di sebuah gereja nih seperti gini, dari jemaat diangkat jadi cooler, dari cooler diangkat jadi penilik atau jadi diaken. Udah gitu secara cepat meluncur, diangkat jadi kabit. Apa coba Bapak Ibu? Pasti kan ngomong gini, alah apa yang biasa kayak begituan mah, coba liatin aja nanti departemen yang dipimpinnya jadi apa. Kita lihat aja, kita buktiin. Kalau saya ya yang diangkat, saya akan A, B, C, D. Barijeng sebetulnya mah belum tentu bisa juga. Dan inilah ciri-ciri orang yang iri hati. Orang yang iri hati di Alkitab contohnya saudaranya Yusuf Bapak Ibu. Saudaranya Yusuf ketika dengar Yusuf mimpi bulan bintang 11 matahari sujud menyembah, mulutnya langsung ngolok-ngolok Yusuf. Tindakannya apa? Dia mereka masukin Yusuf ke sumur, jual ke orang asing. Inilah orang-orang yang iri, hatinya iri hati. Ya, yang keempat sekarang. Orang yang seperti apa yang bisa mengeluarkan kata-kata tajam dan tindakan yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Orang dengan kondisi hati marah. Itu udah jelas ya Bapak Ibu. Kalau orang marah mata melotot Bapak Ibu. Kata-kata kebun binatang semuanya keluar bentakan-bentakan. Bahkan sumpah kutuk semuanya, cercaan semuanya bisa keluar. Dan tindakannya bisa lempar, tabok, jitak. Bisa tendang. Itu tindakannya karena hatinya marah. Ya, di Alkitab ada Bapak Ibu orang yang marah. Contohnya Musa. Lihat Musa ketika dia marah dia bilang seperti gini. Hai orang-orang durhaka. Memangnya aku yang harus ngeluarin air dari bukit batu ini. Lalu dia pukul, tindakannya dia pukul bukit batu itu. Memang keluar air, tetapi gara-gara tindakannya itulah yang membuat Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena dianggap Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, ini orang yang hatinya marah. Yang kelima, orang seperti apa yang mulutnya kejam. Gak pakai mikir dan tindakannya menjadi tindakan yang gak berkenan. Orang dengan kekurangan hikmat, orang yang kurang hikmat. Bapak Ibu, orang yang kurang hikmat, Bapak Ibu asbun. Asal bunyi Bapak Ibu. Mau ngomong apa ya dia ngomong. Ya dia gak peduli, dia orang lain mau kesinggung, orang lain mau direndahin, orang lain mau sakit hati. Pokoknya dia asal ngomong, mau gurau mah heureuy, sok aja pokoknya mah gurau heureuy. Yang penting dia ngomong, gak peduli nanti buah atau akibat dari ucapan dia ternyata bisa membuat orang sakit hati, terluka batin, ataupun mendatangkan perpecahan di sebuah komunitas, gak pakai pikir. TTM teh apa? Saya sampai nanya ke anak-anak muda teh, TTM tuh apa? Talk too much katanya. Talk too much, ngomong terlalu banyak. Padahal di dalam banyak bicara kata firman Tuhan terjadi pelanggaran. Bapak Ibu, di Alkitab ada orang yang kurang hikmat, itu namanya Yefta. Yefta ini memang orang luka batin Bapak Ibu. Dari kecil karena dia anak perempuan sundal, dari kecil Yefta ini udah gak diinginin sama keluarganya Bapak Ibu, diusir. Makanya setelah dia besar dia ingin membuktikan diri. Ketika dia diangkat jadi pemimpin, wow dia ngucapin nasar yang dia nggak mikir lagi nasarnya itu tuh sebenarnya bener enggak, berkenan enggak, apa akibat dari nasarnya dia. Dan dia bilang apapun katanya yang keluar daripada rumahku itu yang akan kupersembahkan jadi korban bakaran. Jadi ketika anaknya perempuan nari bawa rebana, itu Yefta sampai bilang gini, kamu mencelakakan aku. Karena dia harus ngegenapin nasarnya dia. Dan inilah orang-orang yang tidak berhikmat, nggak mikir panjang apa yang mau diucapin dan akibatnya apa. Dan dia nggak bisa bertanggung jawab lagi dengan kata-katanya. Bapak Ibu, inilah 5 check up hati hari ini. Ya, 5 check up hati hari ini. Kalau saya terlalu cepat mungkin di foto nanti jadi PR buat Bapak Ibu semuanya direnungin. Kita nih dalam 5 kondisi ini yang mana nih kondisi hati saya? Mungkin kondisi hati yang kedua, 3, 4, 5 mungkin jarang.
Tapi saya yakin Bapak Ibu, kondisi hati yang pertama, orang yang hatinya pahit, semua kita pernah kecewa, semua kita pernah terluka Bapak Ibu. Nah sekarang gimana kan caranya untuk mengatasinya? Nah sebelumnya Bapak Ibu, saya mau bawa Bapak Ibu masuk ke dalam sebuah kisah Alkitab. Bapak Ibu ada masa suram, masa gelap yang dialami oleh Daud. Masa gelap, masa suram yang saya maksudkan bukan waktu skandal perjinahannya dengan Daud dengan Batsyeba ini terungkap, terbongkar. Ini masa suram, masa kegelapannya yang lain. Daud ini ngalamin masa gelap, masa suram ketika Absalom sekarang. Absalom anaknya itu meraup hati rakyat sehingga hati rakyat terpengaruh, sehingga hati rakyat memihak kepada Absalom, sehingga Absalom bisa memberontak kepada Raja Daud dan mengkudeta Daud dan ingin menggulingkan tahta kerajaannya Daud. Bapak Ibu itu masa suram, Daud terpuruk banget, Daud sedih banget di situ. Sampai Alkitab bilang Daud itu mau pergi keluar dari Yerusalem, dia itu berselubungkan kepalanya dengan kain kabung, dia itu jalan sambil nangis sampai kasut aja gak dipakai Bapak Ibu. Dia keluar dari Yerusalem. Dan ketika dia keluar dari Yerusalem dia dihadang sama orang yang namanya Simei. Bapak Ibu tahu Simei itu siapa? Simei itu keturunan Benyamin Bapak Ibu. Dia itu masih sanak keluarga kerabat dekat Saul. Dan di pemandangannya Simei, Daud ini orang jahat. Kenapa? Karena keluarga Daud itu bisa mati terbunuh gara-gara Daud ingin menggantikan posisi Raja Saul digantikan sama Daud. Simei itu gak ngerti bahwa Tuhan sendiri yang gak mau Saul. Tuhan berkenan sama Daud, makanya kenapa Daud naik jadi raja. Simei gak ngerti ini. Dan waktu Simei menghadang Daud berserta dengan rombongan raja, dia sambil ngutuk dan dia sambil ngelempar batu. Kelihatan nih kepahitannya, kelihatan nih dari kata-katanya. Lukanya Simei itu seperti apa? Karena Simei ngomongnya seperti gini, enyahlah engkau, engkau penumpah darah, engkau orang dursila. Tuhan sudah membalaskan darah keluarga Saul yang engkau gantikan jadi raja. Tuhan sekarang sudah menyerahkan posisi raja itu kepada anakmu Absalom. Dan sekarang engkau dirundung duka bukan? Karena engkau penumpah darah katanya. Sambil ngutuk, sambil ngelemparin batu sampai pahlawan perangnya Daud yang namanya Abisai itu greget banget. Sampai bilang seperti gini, kenapa anjing mati ini ngutuk tuanku dengan begitu rupa? Biarkan aku nyebrang supaya aku penggal itu kepala. Tapi Daud Bapak Ibu dia bilang seperti gini, jangan, biarkan katanya dia. Mungkin dia mengutuk seperti itu, Tuhan yang suruh siapa yang tahu. Siapa yang tahu katanya. Bapak Ibu plot twistnya sekarang. Ceritanya kita semua tahu yang namanya masa suram, masa kegelapannya Daud. Apalagi ini orang-orang benar enggak selama-lamanya bisa berubah. Dan plot twistnya Bapak Ibu kita tahu semua bahwa Absalom itu mati bukan. Dia mati tergantung antara langit dan bumi karena rambutnya nyangkut di atas pohon. Absalom begitu mati Daud jadi raja. Dan begitu Daud jadi raja yang ketakutan sekarang siapa? Yang ketakutan Simei bukan? Makanya kenapa Simei bilang seperti gini, Tuanku Raja yang kemarin itu kesalahan itu jangan diingat-ingat. Jangan ingat-ingat kesalahanku Tuanku Raja. Sesungguhnya memang hambamu ini orang yang berdosa Tuanku Raja. Sampai ngomong gitu, tapi Bapak Ibu Daud ini gede hati memang Bapak Ibu. Pengampun, memberikan kesempatan kedua. Dia bilang hari ini aku jadi raja. Tidak ada satu orang pun di Israel yang akan mati. Engkau lepas katanya dari pedang. Happy enggak? Happy banget Bapak Ibu Simei Bapak Ibu. Tapi kan ceritanya enggak berhenti sampai di sini. Waktu detik-detik terakhir Daud mau mati, mau meninggal Bapak Ibu. Daud bikin itu list. Dia serahkan sama Salomo. Dan di list itu Bapak Ibu, di list yang bagian terakhir saya baca. Daud ngomong seperti ini sama Salomo. Engkau ingat Simei bin Gera, orang yang mengutuk aku dengan kutuk yang kejam. Salomo, engkau orang yang berhikmat, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Bapak Ibu, ini tuh deep banget kata-kata Daud, ini deep banget. Dia tahu siapa anaknya, dia tahu begitu tajam intuisinya tuh jitu banget untuk masa yang depan. Makanya dia serahkan, kamu tahu, kamu orang berhikmat, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan katanya. Jadi Salomo itu panggil Simei dan Salomo bilang seperti gini, Salomo bilang sama Simei, kamu jangan keluar dari Yerusalem. Ketika engkau seberang sungai Kidron, engkau mati. Baik katanya, setuju.
Ini instruksi-instruksi yang sangat simpel bisa dikerjain sama si Mei sebetulnya. Dan ini instruksi sebetulnya instruksi demi kebaikannya si Mei supaya si Mei jangan mati. Ya, instruksi yang sederhana, jangan keluar dari Yerusalem. Kalau kamu keluar, kamu mati. Kamu gak mau mati kan, ya kamu jangan keluar dong dari Yerusalem. Ini instruksi sederhana untuk kebaikannya si Mei. Tapi Bapak Ibu memangnya dasarnya si Mei ini memang orang terluka. Dan dia belum sembuh. Dan dia belum mengalami transformasi hati Bapak Ibu. Makanya kenapa 3 tahun setelah kejadian itu, 2 hambanya si Mei itu pergi kabur. Dan si Mei ngejar hamba-hambanya itu. Dan ketika mengejar hamba itu dia keluar dari Yerusalem, si Mei balik, Salomo bilang, kenapa kamu langgar itu sumpahmu? Dalam arti gini, aku ngasih kamu instruksi sederhana, simpel, kamu bisa kerjain. Jangan keluar dari Yerusalem, kenapa kamu langgar perintah itu semua? Itu kan demi kebaikanmu. Dan akhirnya hari itu Benaya dipanggil keluar dan si Mei hari itu dipancung sampai mati. Bapak Ibu, kenapa sih saya ceritain tentang si Mei ini di hadapan Bapak Ibu hari ini? Karena begini Bapak Ibu, kisah kehidupannya si Mei itu adalah kisah kehidupan kita. Si Mei itu ternyata adalah kita semua Bapak Ibu. Dengerin pewahyuan ini baik-baik Bapak, dengerin fokus. Orang yang hatinya terluka Bapak Ibu, maka dia tidak akan pernah bisa mengikuti satu instruksi penting yang simpel, sebenarnya instruksi itu untuk kebaikan dia. Enggak akan bisa. Orang yang hatinya pahit, terluka, sakit, enggak sembuh. Orang itu enggak akan bisa nuruti satu ketetapan. Pasti dilanggar. Buktinya Bapak Ibu, buktiin. Kalau Bapak Ibu duduk di tempat ini, Bapak Ibu benci sama saya. Bapak Ibu kecewa, pahit sama saya. Jangan sampai amit-amit ya. Sayang semuanya sama saya. Tapi anggaplah ada orang yang kesel banget sama saya. Terus saya bilang seperti begini, yuk ikutan pemuritan, doa sungguh-sungguh cari Tuhan. Ikutan yuk LCR, CCR segala macam. Untuk Bapak Ibu yang kesel sama saya, kecewa dan terluka sama saya, Bapak Ibu pasti bilang gini, hah apaan ikut-ikutan kayak gitu, sebel saya mah. Karena kenapa hatinya terluka sama saya. Jadi instruksi simpel pun, sederhana pun yang bisa dikerjain pun, dan itu instruksi untuk kebaikannya Bapak Ibu gak bisa lakukan. Betul gak? Jadi sama seperti si Mei, dia gak bisa lakukan. Dia ngelanggar, kenapa? Karena dia hatinya gak beres dan dia belum mengalami transformasi hati. Bapak Ibu ketika saya nyiapin ini, jadi saya tuh ngerenung Bapak Ibu dalam-dalam. Ternyata Bapak Ibu perlakuannya si Mei kepada Salomo itu, kita sekarang lakukan juga sama Tuhan. Perlakuannya si Mei kepada Salomo gak diwaro, gak dianggap itu yang namanya instruksi-instruksi simpel demi kebaikan. Kita juga lakukan itu loh sama Tuhan Bapak Ibu. Ketika hati kita terluka sama Tuhan, lihat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan instruksi Tuhan padahal instruksinya simpel dan itu demi kebaikan kita. Enggak bisa Bapak Ibu, sulit Bapak Ibu, kalau bisa pun sulit. Kalau bisa pun kita mengerjakan, kita enggak mengerjakan dengan cinta, kita enggak mengerjakan dengan kasih. Gimana kita sekarang mau menyayangi Tuhan, gimana kita mau mencintai Tuhan kalau kita hatinya terluka. Cinta sama benci itu berlawanan, gak bisa disatuin Bapak Ibu. Sedangkan begini, kalau kita mau ngikutin perintah Tuhan, mau nurut, mau taat, nggak ngelanggar, kita itu mesti pakai cinta sama Tuhan. Kalau orang cinta sama Tuhan, Tuhan ngomong apapun kita ikutin dengan segenap hati, dengan rela hati. Kenapa kita bisa ngikutin perintah Tuhan? Karena sayang sama Tuhan, karena cinta sama Tuhan. Bapak Ibu yang nangkep pewahyuan ini boleh katakan amin. Amin. Yuk, kalau gitu sekarang gimana dong caranya? Yang penting kan sebetulnya yang intinya harus kita beres hati. Kalau kita beres hati, kita udah gak terluka, kita sembuh, kita bisa mengikuti hukum, kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa taat sama ketetapan dan hukum Tuhan dan kita gak ngelanggar. Nah sekarang kalau gitu gimana dong caranya? Gimana caranya supaya kita sembuh, harus sembuh dulu kan, harus beres dulu. Gimana caranya supaya kita sembuh dan mengalami transformasi hati. Ya, yuk cara yang pertama. Yang ke-1, gimana caranya supaya kita sembuh dan mengalami transformasi hati. Cara yang pertama, lepaskan kepahitan, ampuni.
Bapak Ibu kalau dengar seperti gini dulu juga saya ini mantan orang kepahitan luka batin. Jadi saya tahu banget susahnya ngampunin. Tahu banget cara ngampunin itu sampai saya tuh pernah bilang, saya tuh ngomong sampai bilang gini, gimana ya caranya ngampunin? Orang bicara cuma ampunin, lepaskan pengampunan, kepahitan buang. Tapi gimana caranya? Ayat-ayat juga udah banyak gimana caranya. Sampai satu hari Bapak Ibu, ayat firman Tuhan menterapi saya sampai sembuh Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan itu ya ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu katanya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Memang mungkin agak asing ya, kenapa kok ayat ini bisa bikin orang sembuh, bisa bikin orang transformasi. Dengerin dulu Bapak Ibu, dengerin dulu. Ayat ini kan bilangnya gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke bangsa-bangsa Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu dan saya juga dulu menganggap gini, oh ini ayat ternyata kita nerima kuasa untuk apa? Untuk penginjilan, pelayanan, jangkau jiwa jadi saksi. Betul enggak? Tapi ayat itu bicara lebih dalam lagi daripada ini semua. Karena firman Tuhan itu benar-benar bisa nerobos ke hati kita. Firman Tuhan ini bilang kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu terima kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk melakukan firman. Karena ketika kita melakukan firman kita sembuh. Jadi intinya apa? Roh Kudus turun atas kehidupan kita, kamu akan punya kuasa. Kuasa untuk apa? Sembuh. Dan ini tuh memang bagian Tuhan yang akan mengerjakan. Roh Kudus turun, itu kan Tuhan yang ngerjain, Roh Kudus turun atas kita. Kamu akan terima kuasa, kamu sembuh. Itu bagian Tuhan, betul Bapak Ibu. Tapi Tuhan juga gak mau kerja sendirian. Ada bagian kita ternyata Bapak Ibu, supaya kita bisa sembuh. Sesudah Roh Kudus turun atas kita nerima kuasa, kita yakin dan percaya kita sembuh Bapak Ibu. Ternyata ada bagian kita. Bagian kita yang mana? Bagian kita ini yang kedua, bongkar katanya pijakan iblis Bapak Ibu. Bongkar pijakan iblis. Bapak Ibu mungkin gak ngerti bongkar pijakan iblis gimana. Ngeli iblis aja juga gak kelihatan gimana cara ngebongkarnya. Bapak Ibu suatu hari ada seorang perempuan konseling. 3,5 jam kurang lebih Bapak Ibu konseling. Dia ceritain masa lalu dia dari kecil sampai dewasa sampai nikah. Dan dia ceritain Bapak Ibu luka batinnya dia diceburin ke bak mandi, disemprot air, ditabokin, dirotan. Dia ceritain semua 3,5 jam saya dengar. Ujungnya saya bilang gini, kamu mau ngampunin enggak? Mau katanya, saya udah gak tahan. Saya mau ngampunin, yuk kita berdoa. Udah gitu pulang. Pertemuan kedua lewat WA call. Cerita lagi, saya dengerin dia cerita dari awal lagi Bapak Ibu. Dari kepahitan dia yang masih kecil itu sampai dia akhirnya digebuk sama suaminya. Sampai dia nikah digebuk suaminya. Saya pikir Bapak Ibu kalau konseling kan gini loh, kita tuh mesti siap dengerin, buka telinga untuk mereka teh ngomong. Supaya apa? Supaya keluar semua unek-uneknya udah gitu kelar. Saya bilang jadi kamu sekarang udah ngampunin ya. Udah katanya saya udah ngampunin. Pertemuan ketiga kita ketemuan Bapak Ibu 10 menit bicara sama dia ngomongin lagi itu kepahitan dia dari awal Bapak Ibu. Sampai saya tuh bilang gini, Tuhan tolong saya, Tuhan saya harus apa, saya bingung. Sampai dia ngomong 10 menit saya terus berbahasa roh. Horabaya sikiaralaba, Tuhan tolong saya Tuhan, saya harus berkata-kata apa. Masa saya harus dengerin lagi dari awal sampai akhir, saya sudah hafal. Dia digebugin, diceburin itu saya hafal semuanya gitu loh. Jadi Tuhan tolonglah saya Tuhan. Itu tiba-tiba Bapak Ibu, mulut saya digerakkan, saya belum pernah ngalamin kejadian seperti itu. Itu mulut saya digerakkan sama Roh Kudus yang saya nggak tahu ini saya mau ngomong apa sama orang itu, saya nggak tahu, belum ada persiapan. Tapi saya ngomong, jadi saya ingat waktu Yesus di hadapan mahkamah agama, firman Tuhan bilang jangan khawatir karena tepat pada waktunya Tuhan akan mengaruniakan kata-kata itu kepadamu. Jadi saat itu sesudah bahasa roh saya bilang seperti gini, stop saya bilang, kamu jangan ngomongin luka batin itu lagi di muka saya. Stop saya bilang, kamu jangan ngomongin luka batin itu, telinga kamu ngedenger terus seolah-olah itu baru kejadian padahal kan kamu masih kecil, sekarang kamu luka terus saya bilang. Ini Bapak Ibu.
Jangan ngomongin luka terus, kan Tuhan udah kasih kuasa untuk sembuh. Roh Kudus turun atas kita. Percuma ditumpang tangan terus 10-100 orang hamba Tuhan udah doain olesin minyak. Kalau kita nggak mau ngebongkar pijakan iblis. Tadi Bang Rudi WL ngomong injak-injak iblis di kakimu. Injak yang mana? Kalau kita terus ngebudal-budalin terus dari kata-kata kita, iya ini luka batinnya gini terus. Sampai saya bilang kamu tulis deh satu buku, saya bilang penuhin itu buku. Tulis luka batin kamu cerita, udah gitu kamu buang atau kamu bakar itu buku. Karena gini kamu udah waktunya sembuh, bukan udah waktunya lagi untuk cerita itu terus. Karena seumur hidup kamu gak akan pernah kelar. Luka batin terluka, kepahitan, kekecewaan itu kalau gak diselesain sama kita. Makanya saya bilang tadi bagian kedua itu bagian kita. Bongkar itu pijakan-pijakan iblis. Bapak Ibu yang ngerti poin 1, poin 2 boleh katakan amin. Sampai kita kepada penutup ya, silakan Bang Rudi and tim siap-siap. Bapak Ibu, kita semua orang terluka. Gak ada satu orang yang gak pernah kecewa kan. Semua dari kita duduk di sini bahkan diem-diem datang ke gereja, bisa angkat tangan, bisa pujian, penyembahan, bisa melayani hamba-hamba Tuhan. Tapi ternyata kondisi mereka apa? Mereka lagi kecewa, mereka lagi kepahitan, lagi luka batin, hatinya masih sakit, belum sembuh. It's okay Bapak Ibu, gak apa-apa, manusiawi. Tapi pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu, kita pernah terluka, betul kita pernah kepahitan dan kecewa, hati kita sakit, itu betul. Tapi pertanyaannya kita pernah sembuh enggak? Next slide, Bandar. Kita pernah sembuh enggak? Kita pernah ngalamin transformasi hati enggak? Nah itu loh permasalahannya. Terluka mah enggak apa-apa, tapi kita pernah sembuh dan kita pernah ngalamin transformasi hati enggak? Ada orang bilang nanti luka sembuh dengan waktu. Kalau menurut saya waktu itu hanya memendam luka. Suatu hari bisa ngebeledak seperti bom sampai akhirnya semua orang kaget kacau balau. Jadinya rusak semuanya. Yang betul itu adalah gini, aku itu harus sembuh. Aku ini harus ngalami transformasi hati. Tuhan baik Bapak Ibu. Hari ini diberitakan firman Tuhan karena Tuhan pengen kita semua sembuh. Makanya waktu saya sakit Bapak Ibu, ketika saya luka batin kepahitan Bapak Ibu, Tuhan kasih ayat 1 ini Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan loh yang berinisiatif. Tuhan bilang, Tuhan mau kasih kamu hati yang sembuh. Tuhan mau kasih kamu hati yang baru. Tuhan mau kita semua sembuh hatinya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang enggak ngelanggar lagi, hati yang bisa nurut sama firman Tuhan. Jadi betul kan tadi pewahyuan yang saya bilang yang tentang Simei, kita itu seperti Simei kepada Salomo. Kita itu melakukan itu ternyata sama Tuhan. Kenapa hati kita ngelanggar, kenapa hati kita nggak bisa taat sama Tuhan. Karena hati kita masih pakai hati yang lama, hati yang kotor, hati yang sakit. Dan hari ini berita baiknya Tuhan bilang istana regensi semuanya diberikan hati yang baru. Bapak Ibu berapa banyak yang mau pakai hati yang baru? Kita udah terima Roh Kudus, kita percaya. Yang cuman kita belum ngelangkah adalah apa? Membongkar pijakan iblis. Yuk lakukan Bapak Ibu, lakukan. Supaya apa? Hati kita beres, hati kita sembuh, hati kita benar-benar pulih. Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita. Bapak Ibu yang ngerti dan nangkep pewahyuan ini boleh katakan amin. Amin. Lambaikan tangannya, beri tepuk tangan yang meriah. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Seperti
lagi di atas kepala. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami terima Tuhan pengurapan yang baru Tuhan. Saat ini Roh Kudus ngalir di tempat ini, ngalir di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami, urapi kami, urapi kami Tuhan. Ketika Roh Kudus turun atasku, aku diberikan kuasa untuk mengerjakan, untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika kami dapat melakukan firman Tuhan, kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Bagian kami ya Tuhan, kami mau bongkar pijakan-pijakan iblis, hancur pijakan-pijakan iblis, tidak bertahta lagi atas kehidupan kami. Kami terima Tuhan kuasa-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh, sembuh, pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk pewahyuan yang Tuhan singkapkan Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih, meteraikan supaya jangan diambil sama si jahat. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari Bapak Ibu yang nerima firman Tuhan dan diberkati, boleh sama-sama dengan semangat bersama saya katakan amin. Amin.